Di dalam kehidupan Kristen, Injil adalah berita utama yang haruslah terus-menerus dikabarkan. Setiap saat. Tertanam dalam hati dan pikiran. Tanpa Injil kabar baik Kristus. Setiap hari kita akan menemukan hidup kita sedang ada di dalam dunia yang telah jatuh dan memberikan rasa frustasi yang sangat mendalam. Dosa adalah musuh utama, baiklah hidup kita terus berjuang berperang melawan dosa. Melalui pembacaan firman kita, saat teduh kita maupun doa-doa yang berdasarkan Alkitab. 1. Kebergantungan kepada Allah. Ayat Alkitab Lukas pukul 22:42. Kerendahan hati yang sejati adalah ketaatan dan ketergantungan sepenuhnya pada Allah. Pertama adalah mengutamakan Allah, orang lain kedua, dan diri kita yang ketiga dalam segala sesuatu. John B. Ferre. Lukas pukul 22:42, TB, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. 2. Kehidupan yang Alkitabiah. Ayat Alkitab Markus pukul 1:35. Jangan adakan konser, kemudian baru menyetel alat-alatnya. Mulailah tiap hari dengan membaca firman Allah dan berdoa. Pertama-tama selaraskan hatimu dengan kehendak Allah. Hudson Taylor. Markus pukul 1:35, TB, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 3. Sadar dan kembalilah. Ayat Alkitab Lukas pukul 15:18. Untuk bisa berada di alur yang benar kita tak sekedar menghanyutkan diri. Kita harus mendisiplin diri dan sungguh-sungguh menempatkan prioritas pada tempat yang semestinya. Andy Stanley. Lukas pukul 15:18, TB, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 4. Merdeka untuk menyembah Tuhan. Ayat Alkitab I Petrus pukul 2:16. Semua bangsa rindu mempunyai kemerdekaan dalam bernegara. Kita sebagai bangsa bersyukur telah dimerdekakan dari penjajah 76 tahun yang lalu. Demikian pula kita sebagai orang percaya, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa dirahasiakan. 1 Petrus pukul 2:16, TB, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 5. Baiklah bencilah dirimu sendiri. Ayat Alkitab Lukas 9:23-24. Dunia berkata, kasihilah dirimu, ambil semua yang kamu dapat ambil, dan ikuti suara hatimu. Yesus berkata, sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut aku. Francis Chan. Lukas 9:23-24, TB, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. 6. Berdoalah senantiasa di dalam Tuhan. Ayat Alkitab Yohanes pukul 15:17. Saya hidup dalam roh doa. Saya berdoa saat berjalan-jalan, saat berbaring, saat saya bangun, dan jawaban-jawaban doa selalu datang. George Mueller. Yohanes 15:7, TB, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mueller mempunyai panti asuhan yang menampung banyak anak-anak, dan hidupnya hanya bergantung pada Tuhan. Dia bisa menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Yaitulah kehendak Allah, di mana Ia berkehendak untuk kebaikan banyak orang. Keselamatan banyak orang kita haruslah sadar bahwa ketika Ia bekerja melalui kita itu anugerah terindah yang dapat kita nikmati. 7. Menjadi benar-benar bodoh. Ayat Alkitab Mazmur 25:9. Prinsip hidup berkemenangan termasuk kemampuan menghadapi permasalahan dengan penuh keberanian, kekecewaan dengan hati yang lapang, dan ujian dengan kerendahan hati. Thomas S. Monson. Mazmur 25:9, TB, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kita mempunyai Tuhan yang mengasihi umat-Nya. Tidak ada tempat di dalam Tuhan, di mana Anda dapat menunjukkan kehebatan dan kemuliaan Anda.
Tuhan tidak membutuhkan bantuan Anda, karena apa yang Anda perjuangkan untuk menyenangkan Tuhan, di mana Anda melakukan semua itu untuk menolong Dia. Itu pasti kesesatan. 8. Kedalaman penyesalan. Ayat Alkitab Matius 26:75. Ada perbedaan antara penyesalan dan pertobatan. Penyesalan adalah sesal karena tertangkap, sedang pertobatan adalah penyesalan yang sungguh-sungguh mendalam dan berhenti berbuat lagi. Greg Laurie. Matius 26:75, TB, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dalam kitab Hakim-Hakim ini kita dapat melihat seperti siklus, bagaimana bangsa Israel berbuat dosa, minta ampun, Tuhan kirim pembebas, tapi kemudian jatuh lagi dalam dosa. Putuskan siklus ini, hiduplah benar di mata Tuhan. Dosa, penyembahan berhala di dalam diri setiap kita harus segera disadari dan ditinggalkan. Lihatlah kepada Yesus, sembahlah Yesus, lihatlah cinta yang sejati darinya. Anda akan dipuaskan di dalam keindahan Injilnya. Bangsa Israel sangat suka menyembah berhala, mereka tidak mau menyembah Allah yang berkuasa dan benar. Karena mereka tidak benar, mereka tidak berkuasa dan tidak kudus. Mereka enggan untuk taat dan lebih memilih memberontak kepada Tuhan. Dosa adalah dosa, ia tidak akan bercanda, ia membinasakan Anda. Ia menjadikan diri Anda memberontak dan memusuhi Allah yang benar. Tidak ada satupun di dalam dosa ada sesuatu yang baik. Di dalam dosa, kita mati dan tidak dapat hidup dalam kemuliaan yang untuk itulah kita diciptakan. Penuhi kehidupan Anda dengan ayat-ayat Alkitab. Jadilah pemutus siklus dosa di dalam kasih karunia Yesus Kristus, kita bisa karena Kristus sudah menang. Jadilah orang kudus di dalam kekudusan Kristus yang membenci dosa, bencilah dosa yang ada di kedalaman hati dan berdoa untuk pertobatan sejati bagi diri sendiri dan banyak jiwa. Terima kasih telah bersama saya bersaat teduh. Kiranya setiap renungan yang saya tulis dan publis memberikan kepada Anda pengenalan yang semakin mendalam di dalam Kristus dan semakin rindu untuk semakin mengenal Sang Injil dan merenungkan Alkitab Anda secara pribadi.